kita kali ini akan coba lihat variasi-variasi dari file atau scam phishing dari cek resi ya. Jadi cek resi ini ada banyak sekali. Saya coba kumpulkan dari berbagai sumber. Yang pertama dari Mas Niko. Jadi masih ada 2 aplikasi ya kalau nggak salah. Yang pertama adalah cek resi. Nah ini ada 2 nih. Ada 2 paket. Yang pertama sudah kita bahas ya. Yang kedua ini cek resi JNT. Sama yang terakhir adalah yang 2 file ini ya, PT Pos sama JNT. Nah ini kita akan coba bahas 2 file ini, ditambah nanti ini yang pertama ya, yang kedua, ini yang ketiga, terus kemudian ada dari Mas Teguh. Nah ini saya sudah kumpulkan semuanya APK-nya di s.id cek resi 2022. Ada di video saya sebelumnya, nanti saya juga tulis di kolom deskripsi. Oke, jadi ada beberapa file, nanti coba bisa dilakukan ini. Yang pertama saya buka aja, yang lihat APK saya nggak ini lagi ya, nggak buka lagi. Coba ini saya buka yang cek resi JNT ya. Jadi ini yang dari Mas Teguh, ini ada sampai detail ya, dia sampai mendapatkan data siapa orangnya dengan menggunakan OSINT. Saya lebih fokus ke teknikalnya. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Mas Teguh di sini, cuman saya coba untuk melakukannya dengan berbagai tools. Nah kali ini kita balik menggunakan tools JATX GUI. Jadi ini yang dari Mas Teguh. Nah, kita kalau lihat aplikasi Android itu pasti lihat di Android Manifest. Nah di Android Manifest ini ada beberapa line banyak ini. Yang pertama permission. Nah ini dia minta apa aja, receive SMS, internet, akses network state ya. Ini juga pengen tahu kondisi ada internet apa enggak gitu. Ini internet untuk connect internet, receive SMS untuk menerima SMS dan mengirim SMS ya. Dari sini kita cari kata launcher. Kalau ada launcher, itulah pertama kali yang akan dieksekusi. Jadi di sini activity ya, com ng-script SMS test activity. Nah kita buka aja di sini, com ng-script SMS test main activity. Nah di sini ya kita bisa lihat source code-nya. Kemudian ya ini on create ya, dia akan tanya apakah ada permission ini, jika tidak minta gitu ya. Nah ini yang source code-nya yang pertama. Kemudian kalau permintaan itu ada responnya, result-nya akan dilakukan permintaan seperti ini. Jadi dia akan minta ini akan, jika array-nya sama dengan 0 gitu ya, maka dia akan menghubungi ke sebuah ini ya, string gitu ya. Ini stringnya dikumpulkan, kemudian terakhirnya adalah client. Client ini kalau kita lihat di sini, kita lihat atasnya ini kayaknya di atas itu ya. Nah ini ternyata dia di OK HTTP. Nah ini jadi dia browsing ke sebuah target. Nah ini kan digabungkan, kemudian ini URL-nya biasanya itu. Ini URL-nya. Nah, tapi yang kita lihat di sini adalah string builder. Nah ini adalah kalau kita lihat dari fungsinya, kita klik di sini find usage. Kita lihat di sini adalah fungsinya adalah decode ya. Jadi from base 64 di decode. Jadi fungsi decode aja, tidak ada yang spesial. Decode. Nah ya ini kita decode aja. Ini kita lihat, cek di base 64 gini, kita decode ya. Nah ternyata di ionicio.com ya. Nah saya di sini mencoba membongkar source code-nya ya, tapi
apakah website ini adalah benar-benar yang melakukan phishing, modus penipuan, itu sudah dibahas oleh Mas Teguh, di mana sudah sampai lengkap, ada laporan polisinya juga ya. Saya lebih ke arah teknikalnya. Oke. Kemudian kita lihat di sini dia lari ke ini. Jadi alamatnya tadi URL, kemudian ini kan ada slash ya. Nah, di sini kalau di pemrograman Android append ini tambahin. Jadi websitenya HTTP-nya slash ini slash, nah ini build manufakturnya ya, ini informasi dari handphonenya, kemudian modelnya dikirim. Nah ini saya rangkum di sini. Jadi ada cek resi yang ini ya. Jadi di aplikasi itu akan minta 2 URL. Yang pertama adalah Ionisio ya, ini ya, install.php sama message. Nah ini tahunya dari mana? Kita bisa lihat dari source code-nya ini ya. Jadi yang pertama langsung ngirim paket. Jadi pada saat pertama kali dia install open ya, itu kan biasanya minta permission. Nah nanti kalau permissionnya di allow, jadi ada beberapa ini ya, kemudian ngirim informasi ini. Nah kemudian berikutnya baru dia membuka web ini ya. Jadi pakai web view untuk membuka isi dari jet.co.id. Kenapa kok JNT? Nah itu ya kita juga perlu ditanyakan, mungkin teman-teman yang jago OSINT bisa mencari tahu ya, kenapa ini. Dan banknya adalah yang tertarget adalah salah satu bank negeri ya. Nah ini yang perlu dicari tahu mungkin teman-teman yang OSINT. Nah ini setelah ini dapat, berikutnya adalah karena permisinya sudah, maka kita setiap kali ada SMS masuk, maka dia akan otomatis menjalankan ini ya. Jadi pada saat ada on receive, ada SMS masuk, itu dia akan mengirimkan ini ya. Nah ini sama, kemungkinan ini karena kode ya, ini kita paste ya, sama ya. Yang tadi targetnya message from, nah ini message bodinya dari mana ke mana. Nah jadi kesimpulan saya ini seperti ini. Jadi ya, kalau kita lihat, kita ngomong scammer atau crackernya atau penipunya itu ngirim file cek resi JNT, kemudian dikirim ke korban. Kemudian korban tuh ada 2 nih ya, langkah yang biasa dilakukan. Satu diinstal tapi nggak dibuka, itu juga ada ini. Yang satu diinstal kemudian di open ya. Nah kalau sudah di open, berikutnya adalah dia aplikasi itu tetap akan minta izin, apakah allow untuk to send and view SMS messages. Kalau tidak ya aman gitu ya. Tapi kalau biasanya kita mendapatkan pop up ya atau tidak, itu kecenderungan kita pasti allow ya, allow gitu biasanya ya. Nah yang kena penipuan tuh sebenarnya juga berlapis ya dia. Pertama mau install, pencet, berarti kan diperbolehkan untuk install dari sumber yang di luar ini. Jadi syaratnya sebenarnya susah juga ini untuk melakukan ini. Ya kebetulan korban-korban ini termasuk yang lolos terhadap berbagai cara ini. Nah ini kalau dia, maka nanti kalau ada SMS, maka SMS itu akan dikirim ke ini bukan Randi Ramli ya, ini karena saya copas saja nih, harusnya di ionicio.com Nah ini jika iya maka akan dikirim SMS ke sana. Nah ini URL-nya yang ada, jadi nanti dikirim ke sana. Nah gimana nih langkah antisipasinya ya? Kalau misalnya sudah diinstal belum dibuka, ya ini di uninstall, kemudian restart ya. Siapa tahu ada kan permissionnya udah nyala, aplikasinya udah masih hidup di ini ya, bisa jadi masih dilakukan ya. Jadi broadcast receiver-nya itu masih nyala ya, dia bisa jadi ngirim ke sini ya. Jadi di restart ya setelah di uninstall. Ini langkah-langkah antisipasinya. Nah, kita coba
lihat di apa namanya dokumen berikutnya, yaitu file apa namanya cek resi JNT APK versi laporan file dari Mas Niko. Ini agak beda ya, bukan agak beda sih, ini beda. Jadi filenya namanya sama tapi URL-nya beda. Ini kayaknya filenya sama, cuman targetnya aja diubah. Setelah saya coba lihat di dalamnya ya, ini cek resi JNT ya. Nah di sini ada, dia kayaknya sudah mau membuat lompatan ke Telegram. Jadi bukan lagi lewat SMS tapi juga lewat Telegram. Tapi belum selesai ngodingnya kayaknya, tapi sudah di launching. Ini juga Mas Niko dapatnya dari target nih kayaknya, dari ada orang yang kena gitu. Terus ini teman saya kena ini kan. Nah ini dijelasin di sini ya. Terus filenya dikirim, dibongkar sama Mas Niko. Nah di sini sama ya. Jadi ini masih istilahnya belum selesai penipunya, atau mungkin ini ya, nggak tahu ya, saya nggak berani ngomong bahwa itu ada targetnya karena harus resmi ya, dan saya harus punya bukti. Nah Mas Niko punya, saya mengacu ke Mas Niko, tapi saya lebih ke arah mencoba membongkar source code-nya. Kalau yang ini sama aja, jadi ini yang kedua ya, -1 ya. -1 ini punya Mas Niko tadi ya. Nah ini sama ya, ini buka, cuman bedanya ini. Nah ini kalau kita cek di base 64 lagi, karena dia cukup mudah ya. Nah ini larinya ke Randy Ramli ya. Randy Ramli lagi, bahwa apa namanya telaahnya Mas Niko ini ke Randy Ramli. Oke, kita lihat di sini dia kelari ke install 3, kemudian juga ini kalau waktu pertama, nanti pada waktu dia dapat SMS, karena ini permissionnya juga pas pertama kali diminta ya, jadi masih ada permintaan ya. Jadi ibaratnya setelah install itu, kemudian berikutnya adalah adanya izin permission ya, allow apa enggak gitu. Kalau dia kejerumus tekan allow ya sudah ya, berarti setiap kali ada SMS dia akan ngirim ke sini. Nah ini indeks 13. Nah ini saya coba bikin rangkumannya. Jadi seperti ini. Yang tadi itu yang ini. Nah ini Randy Ramli install 13. Nah seperti ini. Jadi cek resi JNT, kemudian diinstal, apakah low, maka iya, maka SMS akan dikirim ke URL ini. Gimana kalau enggak? Ya kalau enggak ya enggak bisa untuk nerima SMS, sehingga enggak pernah ngirim ke Randy Ramli. Kalau diinstal tapi tanpa dibuka, aman ya, tapi ada peluang karena aplikasinya itu kan bisa dipencet ya oleh dirinya sendiri, kelupaan, oleh anaknya gitu ya, itu kan berbahaya. Apa langkah antisipasinya? Ya uninstall, kemudian ya restart gitu ya. Kalau yang paket sebelumnya ini, yang video sebelumnya itu seperti ini larinya. Jadi dia ada file namanya lihat foto paket.apk, kemudian ya sama, ini dia akan setelah install buka, pasti akan ada pertanyaan, allow lihat foto paket untuk mengirim gitu. Ya, maka dia akan iya. Baru setelah dijalankan dia akan otomatis nyala ya. Nah, URL-nya beda-beda ya dari 3 file ini. Bahkan yang keempat juga beda nanti. Caranya sama, jadi uninstall, restart gitu. Nah, yang menarik adalah yang ini ya, yang ketiga. Jadi kalau kita jalankan ini kayaknya nggak ada di sini ya. Coba ini ya, yang terakhir ini yang PT Pos. Ini kalau tadi dijalankan di handphone itu ada tulisan seperti ini. Jadi kemungkinan besar memang dia sudah terdeteksi ya. Jadi ini saya pakai Xiaomi ya, itu sudah terdeteksi sebagai virus gitu ya, karena dia mengandung malware untuk mengirimkan sesuatu. Nah coba kita lihat ya, kalau yang ini tadi yang JNT, cek resi JNT 1. Nah ini cek resi JNT sama APK, tapi ini yang targetnya ke Randy Ramli. Yang sebelumnya yang dari Mas Teguh ini ke yang apa tadi namanya, agak susah, Ionisio.
yonisio.com ya. Nah ini yang terakhir yang PT Pos Indonesia 23. Nah ini kalau kita lihat lagi ya, ini source code-nya biasa kita mulai dengan Android Manifest ya. Coba kita buka ininya, kita balik lagi ke cari yang launcher. Nah, artinya aplikasi itu pertama kali akan menjalankan activity yang mana. Nah ini ternyata SMODJ app SMS to Telegram main activity. Cari aja di sini ini ya, main activity. Nah ini yang terjadi. Nah di sini kita bisa lihat dia akan lakukan checking. Kalau permissionnya present, maka dia akan dilakukan checking ya ini welcome slide. Nah ini akan dilakukan welcome slide. Nah ini kita lihat di sini welcome slide-nya adalah akan menjalankan welcome activity. Nah di welcome activity kemudian kita lihat di sini ada beberapa permission yang sebenarnya mau di set ya, tapi sepertinya aplikasi ini masih belum sempurna, belum selesai gitu ya. Jadi nggak tahu nanti dikirim kemana. Tapi yang jelas dia akan membuka ke folder ke database ya. Dia akan setiap kali mau mengirim kemana itu mengirim ke database dulu, disimpan ke database kemudian dieksekusi berikutnya. Ya itu mungkin sedikit update dari saya mengenai berarti 4 varian ya. Saya yakin juga pastinya karena source code-nya juga diungkap sama Mas Niko di sini, maka source code-nya juga ada ya, GitHub-nya ini. GitHub-nya ini juga sudah kelihatan di sini, sepertinya akan banyak variannya ya gitu ya. Setelah melihat videonya, semoga bermanfaat.